Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Budaya yang sudah tertanam mendarah daging di negeri kita adalah budaya merokok. Bahkan hampir kita temukan dalam sudut kehidupan kita, selalu kita temukan asap rokok. Dari mulai di bis mobil pribadi, di swalayan, di toko, di kantor, bahkan di masjid pun ada orang merokok. Memang Indonesia menjadi surga nirwana buat kaum perokok dan siksa kubur hidup-hidup tak tertahankan buat orang yang tidak merokok. Di sawah ladang petani sedang merokok, pemetik cengkeh dan juga teh di kebun sedang merokok. Bahkan prajurit duduk nongkrong pun merokok. Kabarnya orang sedang beli obat di apotek pun merokok, dan justru dokternya pun asyik di ruangan periksa sedang merokok. Memang Indonesia ini menjadi surga nirwana dan jannatun na'im buat kaum perokok. Dan siksa kubur hidup-hidup tak tertahankan buat orang yang tidak merokok. Bapak Kiai yang sedang melakukan bahsul masail untuk menentukan awal akhir Ramadan bukan ahli hisab falak, tetapi ahlul hisab rokok. Anak-anak SMP datang ke perpustakaan kecamatan kalau memang ada perpustakaannya, menanyakan buku tuntunan tata cara merokok. Bahkan Bapak Kusir yang sedang mengendarai andong di Jogja merokok, kabarnya kudanya pun minta diajari ngerokok. Kalau memang di dalam babi mengandung 17 bahaya sampai 15 bahaya diharamkan. Di dalam khamr mengandung 17 juga sampai 18 bahaya racun diharamkan. Kalau di dalam rokok mengandung 4.000 racun kimia, enaknya diapakan? Sudah banyak petuah agama disampaikan, ceramah ulama dikumandangkan di masjid, di mimbar, di berbagai macam kesempatan kajian dan tabligh akbar. Tetapi memang sulit perokok untuk menghentikan kebiasaan lamanya. Padahal dari sisi manapun, baik agama, sosial, medis, dan seluruh sisi kehidupan, merokok itu menimbulkan bahaya. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wala tulku biaidikum ila tahlukah. Janganlah ceburkan dirimu ke dalam kehancuran. Dan merokok mendatangkan kehancuran kesehatan, kerusakan sosial, kerusakan harta kekayaan, dan yang lainnya. Bukankah banyak penyakit-penyakit kronis, baik kanker, tumor, jantung, gangguan kehamilan dan janin,
diakibatkan oleh rokok. Sehingga patutlah rokok dimasukkan ke dalam firman Allah, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah menghalalkan buat mereka yang baik-baik dan mengharamkan yang khaba'ith, yaitu buruk. Kenapa kita bisa mengatakan itu? Karena sebagaimana yang telah dikatakan oleh Profesor Dr. Dadang Hawari, rokok adalah pintu nazah, pintu narkoba. Artinya, orang yang sudah terbiasa merokok berarti sedang memasuki gerbang narkoba. Maka sangat mudah. Kenapa beredar narkoba? Kenapa banyak orang yang kecanduan narkoba? Karena mereka sudah terbiasa dengan barang yang satu ini, yaitu rokok. Tuhan 9 senti berkepala api. Banyak orang kalau dinasihatin, Pak, jangan merokok. Karena merokok bisa merusak kesehatan, memperpendek umur. Apa kata perokok? Tetangga saya nggak ngerokok juga, mati duluan, saya masih awet hidup. Tapi begini Pak, merokok itu bisa menyebabkan kanker paru-paru. Yang nggak ngerokok juga penyakitnya rupa-rupa. Tapi begini Pak, kalau Bapak nggak ngerokok, itu bisa membeli truk. Masalahnya gini Pak, saya nggak ngerokok juga nggak bisa beli truk. Ini ayelan-ayelan orang yang sedang kecanduan rokok. Dengan demikian, tidak mudah menyadarkan mereka untuk kembali kepada kebiasaan yang baik, yaitu tidak merokok. Coba bayangkan, kenapa orang yang sedang asik memasukkan barang mulut ke mulut, yang dicari adalah WC. Semua orang kalau memasukkan barang ke mulut pasti menjauh dari WC, kecuali ngerokok. Kenapa asiknya di WC? Coba bayangkan kalau perokok itu umur ngerokoknya 35 tahun. Seharinya habis 1 bungkus. Dalam 1 bungkus itu ada 12 batang. Dan 1 batangnya itu panjangnya 9 cm. Itu kalau disambung hampir 1 meter. Berarti perokok itu setiap hari makan api 1 meter. Kali 35 tahun, itu insya Allah panjangnya Bali sampai Surabaya. Subhanallah, makan api panjangnya hampir 450 km. Kalau sekarang ada anak SMP menanyakan makhluk pemakan rumput herbivora, makhluk pemakan daging karnivora, makhluk pemakan api belum ada statusnya. Dengan demikian, saya hanya mengajak dan mengingatkan. Kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membiasakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Oleh karena itu berusahalah untuk membiasakan kebaikan, kebenaran, jangan membenarkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, termasuk kebiasaan merokok. Apakah mungkin kita bisa meninggalkan rokok? Ribuan orang yang sudah bisa meninggalkan. Dan banyak cara untuk meninggalkan. Contoh saja, perokok ketika puasa bagi yang muslim. Pada saat bulan Ramadan selama 30 hari tidak merokok sama sekali. Namun sayangnya niatnya aja yang belum dibenahi. Innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya benar karena Allah, insya Allah tinggal melanjutkan malamnya tidak merokok. Dan melanjutkan setelah Ramadan tidak merokok. Cuma kalau niatnya ngempet, akhirnya kalau maghrib itu jamak takhir. Selama 1 hari ini tidak merokok, digabungkan. Sampai kalau andaikan ada orang yang menjual rokok panjangnya 1 meter, dia akan beli.
Sampai sholat isya pun sudah qomat, masih dilanjutkan merokok. Sampai ditegur oleh ustadznya, Pak sudah qomat nih isya, ya tat kurang dikit mubadir. Itu alasan mereka. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kebiasaan boleh, kebiasaan. Tetapi tolong yang baik pertahankan, yang jelek tinggalkan. Dan dengan cara 40 hari pikirkan, petakan, diskusikan, kemudian kerjakan, lalu biasakan, terakhir budayakan untuk tidak merokok, insya Allah bisa. Demikianlah apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi nasihat para pecandu rokok dan segera meninggalkan karena rokok membunuhmu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.